yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ini kasus harian meningkat sejak warung yang melanggar jam malam. Daerah Kota Banda Aceh, tempat pelaksanaan festival Ramadan ini berada di zona merah COVID-19. Provinsi Aceh berdasarkan data dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, sejak awal Ramadan lalu dalam sehari tercatat sebanyak 50 hingga 100 pasien terkonfirmasi. Satgas Penanganan COVID-19 karena masih buka hingga tengah malam. Masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan seperti tidak memakai masker, masih berkerumunan di warung-warung atau di tempat-tempat keramaian. Warung kopi dan warung yang melanggar jam malam. Atau meningkat sebanyak 180%. Tahun 2020 merupakan suatu tahun di mana dunia menghadapi begitu banyak masalah. Banjir yang parah, Iran lawan Amerika, dan yang paling parah adalah coronavirus. Virus ini telah merenggut ratusan orang meninggal dunia dari ribuan pasien yang ketular dan sudah menyebar ke puluhan negara dan masih akan bertambah terus-menerus. Oke, pertanyaannya, jadi sebenarnya seberapa bahayakah virus ini? Singkatnya, virus yang satu ini sangat berbahaya. Karena walaupun antivirusnya sudah ditemukan, namun virusnya juga masih merajalela di mana-mana. Wabah virus yang masuk ke tubuh manusia menipu sistem imun kita agar tidak menyerang diri mereka. Mereka masuk ke sistem pernafasan kita dan dalam kasus yang parah menyebabkan radang di kedua paru-paru kita. Dan orang-orang yang dari awalnya emang kondisinya nggak sehat bakalan ada potensi untuk meninggal. Karena virus corona ini sangat berbahaya, maka kita perlu mengetahui apa saja gejala seseorang terjangkit COVID-19 ini. Seperti apakah gejala penyakit ini? Inilah beberapa gejala umum COVID-19. Selain gejala umum COVID-19 seperti demam, kehilangan penciuman, kehilangan perasa, batuk kering, ada juga 7 gejala lain yang dialami ketika penderita terpapar varian baru dari virus corona adalah seperti kelelahan, juga kehilangan selera makan, dan sakit kepala, diare, kebingungan, nyeri otot, dan juga ruam kulit. Varian baru corona ini disebut memiliki kemampuan menular sangat tinggi. Jika mengalami gejala-gejala COVID-19 atau terkena COVID-19, teman-teman semua dapat melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, tetap di rumah selama 14 hari. Yang kedua, selalu menggunakan masker saat isolasi mandiri di dalam rumah. Yang ketiga, jangan pergi bekerja, ke sekolah, atau ke tempat umum lainnya. Yang keempat, hindari pemakaian peralatan makan dan peralatan mandi bersama keluarga yang lain. Yang kelima, harus selalu memantau suhu tubuh dan gejala lainnya seperti selalu mengecek saturasi. Yang keenam, melapor ke puskesmas terdekat tentang keadaan teman-teman di rumah. Yang ketujuh, gunakanlah kamar mandi terpisah dengan yang lain. Dan yang terakhir, bersihkanlah rumah dengan disinfektan, terutama barang-barang yang sering teman-teman pegang. Contohnya seperti gagang pintu dan lain-lain. Untuk mencegah terkenanya dampak COVID-19, teman-teman semua bisa melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, jangan lupa cuci tangan, terutama sebelum dan sesudah makan dan minum. Yang kedua, selalu memakai masker saat keluar rumah. Lebih baik lagi kalau teman-teman memakai maskernya 2 lapis loh, dengan masker medis dan masker kain. Yang ketiga, jaga jarak dan hindari kerumunan selalu ya teman-teman. Yang keempat, minum vitamin setiap hari, terutama di pagi hari. Yang kelima, istirahatlah yang cukup setiap harinya selama 7-8 jam. Yang keenam, gunakanlah disinfektan untuk membersihkan rumah teman-teman semua atau hand sanitizer saat keluar dari rumah dan tidak ada air untuk cuci tangan. Yang ketujuh, jangan lupa selalu berolahraga ya teman-teman agar tubuh kita semua tetap sehat. Yang kedelapan, mandi dan bersihkan tubuh setelah dari luar. Yang kesembilan, tutup mulut menggunakan siku saat bersin. Dan yang terakhir, belajar atau bekerjalah dari rumah semua ya teman-teman, agar kita semua menghindari tersebarnya COVID-19 ke diri kita dan keluarga kita.